Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini masih melanjutkan tentang time and price series. Saya akan breakdown semua trade saya satu minggu full ini hanya di gold, di mana dalam satu minggu saya berhasil dapetin 9,6 R. Jadi gimana nih cara setup-setupnya? Nah, saya akan breakdown semua. Tapi sebelum ke sana, ya teman-teman nih pengumuman lagi, khususnya buat para member Traktir Kopi, kita akan ada live Zoom Traktir Kopi lagi terakhir di bulan November. Jadi satu bulan ini kita ngadain dua kali live Zoom Traktir Kopi. Nanti tanggal 23 November kita akan live Zoom sekali lagi untuk bulan November ini ya. Dan saya akan ngundang guest speaker ya. Jadi ada dua orang yang akan saya minta untuk sharing bagaimana mereka breakdown trade mereka ya. Di mana salah satu dari para orang yang saya undang ini ya, nanti beliau akan sharing bagaimana dia dapat sebuah setup after CPI di gold dia bisa dapat 500 pips. Jadi pastikan kalau teman-teman tak mau tahu bagaimana caranya bisa dapat 500 di pips di gold after CPI news gitu ya. Nanti pastikan teman-teman join di member Traktir Kopi dan ikut live Zoom kita di tanggal 23 November. Oke, nah untuk link deskripsi bagaimana join dan segala macamnya teman-teman bisa cek di deskripsi video. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kemarin saya bikin apa ya polling di Instagram. Nah, buat teman-teman yang belum follow nanti bisa follow Instagram saya. Saya cukup sering update story ya. Nah, ini kemarin saya sempat post beberapa setup saya gitu ya. Terus abis saya post beberapa setup tuh tiap buka Instagram banyak banget yang message ya. Reply to your story, reply to story, buset banyak banget gitu. Saya sampai aduh udah lemes duluan nih mau baca satu-satu nih. Dan intinya semua pada bilang, "Bang, ajarin Bang, Bang. Gimana Bang? Bang, itu kok bisa begini? Bang, itu belum ada ini kok." Wah, pokoknya macam-macam lah pada nanya-nanya setup gitu kan. Dan gak mungkin saya jelasin satu-satu di Instagram gitu kan. Gak mungkin juga ngejelasin lewat ketikan. Nah, jadi saya bikin polling kemarin gimana kalau saya bikinin video breakdownnya di YouTube. Dan ini yang voting lumayan banyak, ada 400 orang ya. Ada 413 orang yang vote. 96%-nya bilang gas bang. Oke, jadi demi menghormati para 96%, saya bikinin full breakdown thread satu minggu full ini ya. Jadi dan juga kadang saya suka post ya. Jadi kalau misalkan saya dapat thread gitu, saya juga kadang-kadang suka post di Instastory saya. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silakan follow. Kita bisa diskusi menarik di sini ya. Kita bisa interaktif di Instagram ini. Oke. Nah, jadi ini salah satu thread pertama saya nih di minggu ini. Ini mayoritas di London Kill Zone ya. Walaupun kemarin nanya, Bang, bukannya hanya thread di New York Kill Zone ya? Iya sih gitu. Tapi ya kan nggak apa-apa juga ya thread di London Kill Zone gitu. Saya kan hanya belum sharingin aja gitu. Dan ini one of the simple strategi ya. Entry di London Kill Zone itu juga buat saya pribadi salah satu setup yang menarik, high probability, dan setup itu sangat sederhana teman-teman. Gak yang ngejelimet aneh-aneh dan segala macem. Oke, nanti saya breakdown. Jadi kemarin saya post ini di Instagram dan ini yang banyak nanya nih ya. Kok bisa bang? Karena saya nggak tahu deh teman-teman ya. Kayaknya banyak yang biasnya di gold itu buy. Jadi waktu mereka ngeliat saya nge-sell begini, mereka kaget gitu loh. Bang, kok nge-sell bang? Bukannya gold lagi bullish ya? Nah, itu jadi ya udahlah itu banyak banget tuh yang nanya. Bang, kok bisa tahu gold masih bearish terus segala macam gitu ya? Jadi mereka kaget ternyata ngeliat saya nge-sell gitu ya. Nah, saya juga kaget kenapa mereka nge-buy. Ayo, gitu ya. Oke, jadi saya apa namanya breakdown simple setup ini ya. Dan ini ya, jadi setup day trading, nah ini fokus hanya di London Kill Zone. Jadi entry itu full hanya di London Kill Zone dari jam 2 sampai jam 5. Nah, jadi buat teman-teman yang nontonnya baru pertama kali di video ini, saran saya adalah teman-teman nonton dulu dari full seriesnya, dari Time and Price series, dari episode pertama, supaya ketika di sini tuh udah ngedong. Karena kita udah main intraday trader dan kita udah main time frame kecil, jadi nanti akan lebih sedikit membingungkan kalau teman-teman belum pernah nonton video sebelumnya langsung nonton di sini. Oke? Nah, ini saya breakdown aja. Jadi gimana ceritanya saya bisa dapet entry sell pada hari itu ya di London Kill Zone itu simple banget teman-teman. Ya kalau kita lihat di time frame satu jamnya ya kita lihat di sini kan ada previous daily low-nya ini saya tanda ini. Oke, previous daily low dan apa yang dilakukan oleh algoritma ketika dia eh, menuju ke previous daily low ini. Kita lihat di sini ya. Dia ini break atau sweep ya. Ini break atau sweep itu dulu deh gitu ya. Jadi kalau yang masih bilang bingung
masih bingung bang, ini break atau sweep? Ya udah nonton di episode di playlist memahami dasar ICT dengan benar. Dan di situ ada, saya udah jelasin apa perbedaan liquidity sweep versus liquidity run. Jadi biar nangkap dulu, biar ngedong dulu. Oke, jadi definitely ini kelihatan banget ya bahwa ini adalah candle displacement candle yang ngebreak previous daily low-nya. Tapi apakah konfirmasi hal seperti ini cukup untuk memberi kita bias bahwa gold masih akan terus turun kenceng? Ya nggak cukup. Ini kan hanya satu candle dan ini pun hanya time frame 1 jam. Karena itu juga, karena dengan hal-hal seperti ini, bahwa kita hanya main di time frame 1 jam, kita nggak bisa expect bahwa pergerakannya akan masif ya. Karena itu secara spesifik kita hanya entry-nya tuh di London Kill Zone ini udah saya tandain dari jam 2 sampai jam 5. Jadi spesifik kita hanya entry di London Kill Zone. Dan ini begitu midnight open ada drop begini ya, apa namanya, displacement candle yang kenceng banget nge-break previous daily low-nya. Oke, dan ini pembukaan London nih. Ini pembukaan London ya, undecision candle. Kemudian setelah itu jam berikutnya ya jam 2 tiba-tiba drop lagi, boom, kenceng gitu ya. Nah, teman-teman, ketika saya ngelihat candle ini ngedrop lagi sekali lagi dengan kenceng, ya, jadi di sini bias saya mulai terlihat dengan jelas. Oke, kenapa? Satu, ya, previous daily low-nya di sini sudah di break dengan displacement candle. Kedua, ya, setelah berikutnya di dalam London Kill Zone, dia muncul satu candle displacement lagi ke bawah. Sehingga kita tahu bahwa candle ini ketika dia nge-break candle sebelumnya, ya, low di candle ini kan juga di break dengan displacement candle, maka seketika itu saya tahu bahwa harusnya ya si low candle ini, si low candle, si bullish candle ini harus bisa berfungsi sebagai resisten atau harus bisa berfungsi sebagai order block ya. Itu yang saya mau lihat gitu. Apakah dari mana kita tahu bahwa candle bullish ini nanti akan berfungsi sebagai order block yang strong untuk bisa menahan laju harga. Nah, itu nanti gunanya kita konfirmasi dulu ke time frame kecil. Jadi, tapi gambaran besarnya adalah seperti itu. Previous daily low di break, jadi kita tahu biasnya bearish. Kedua juga ada displacement candle ini yang nge-break candle bullish ini. Jadi kita lihat bahwa bullish candle itu nggak di respect sama sekali sama algoritma. Jadi harusnya saya mau ngelihat ini berfungsi sebagai order block dan nanti kita akan cari tambahan di time frame kecil untuk melihat apakah betul dia berfungsi sebagai order block atau bukan. Setelah konfirmasi di time frame kecil yang kita dapat, maka kita berani entry. Oke, jadi kita menunggu konfirmasi, bukan hanya sekedar langsung entry. Oke, dan semua ini tetap ya time and price. When time meet price itu adalah probabilitas yang paling tinggi. Jadi kita submit dulu to the time. Kalau kita hanya sembarang entry di kill zone, kita sembarang entry hanya menggunakan candle pattern atau engulfing seperti ini, ya tidak digabung dengan time, ya kita tidak submit dulu to the time, ya pasti trade kita pasti akan banyak gagal. Makanya eh, apa ya teman-teman ya, kadang saya bingung aja gitu kayaknya ngelihat teman-teman ngepost trading view gitu jam 8 pagi ngepost, jam 2 malam ngepost, itu ngapain itu ya? Itu jaga lilin sampai jam 2 pagi itu ngapain gitu? Baru bangun tidur ngeliatin lilin tuh ngapain gitu ya? Padahal kalau teman-teman nonton Time and Price, teman-teman tahu gitu, dalam 1 hari, dalam 24 jam, pergerakan dan manipulasi algoritma itu selalu sama waktunya setiap hari gitu. Jadi ngapain kita jam 7 pagi ngeliatin chart, jam 8 pagi ngeliatin chart gitu ya, atau jam 2 pagi kita ngeliatin chart gitu. Kita fokus saja hanya di kill zone gitu. Kita tahu bahwa London kill zone dan New York kill zone adalah the best time untuk kita trade gitu. Jadi di luar itu ngapain kita ngeliatin lilin gitu ya. Oke, jadi setelah saya ngeliat ini ya, saya berpikir bahwa ini harusnya jadi sebuah order block, dan baru kita pindah ke tampilan kecil. Oke, setelah kita ini. Oke. Nah, ini uniknya adalah candle ini ketika dia masuk ke order block ini ya, ini tepat jam 3. Jadi yang seperti berkali-kali saya bilang, manipulasi yang dilakukan oleh algoritma itu selalu datang di jam yang sama setiap harinya. Oke, dan kita lihat ini. Ini tepat jam 3 di mana jam silver bullet muncul. Oke, dia masuk dan ternyata closing candle-nya dia hanya bentuknya sweep. Dan kita tahu begitu closing candle sweep ya, dia berarti dia respect bearish order block ini, dan kita lihat candle berikutnya dia langsung drop kenceng sebelum nanti dia naik lagi. Oke. Nah, ini ya pergerakan kecil ini bisa kita manfaatkan untuk kita scalp di dalam London Hill Zone. Jadi kita lihat di sini
dia betul-betul respect order block ini dan tepat jam 3 dia melakukan manipulasi ke atas hanya untuk closing candle di bawah dari bearish order block ini. Nah, kalau kita pindah ke time frame kecil dari H1 time frame alignment-nya bisa ke M5, teman-teman udah tahu itu. Nah, ini di London Kill Zone kita lihat bagaimana price action-nya. Ini previous daily low-nya di hari sebelumnya yang udah di break, oke. Dan ini ya, ini kalau di candle H1-nya ini menjadi order block H1-nya. Dan kita lihat tepat di jam 3, dia di kisaran jam 3 dan jam 4 itu ya. Dia melakukan manipulasi naik ke atas ya, masuk ke dalam order block H1 ini. Apakah ketika dia masuk saya langsung nge-sell? Ya enggak lah ya gitu. Kita nggak gambling, kita nunggu konfirmasi tambahan sebelum kita berani entry di market. Apa ya konfirmasi yang kita mau lihat di time frame kecil ini? Yang pertama, ketika dia masuk ke dalam order block H1 ini, kita mau lihat ada reversal swing high ya yang kelihatan dia reject gitu ke bawah. Nah, di sini kita lihat bagus banget ya. Satu candle, dua candle, tiga candle dia bikin swing high di sini, kemudian dia lanjut turun di sini. Oke. Nah, ketika saya ngelihat ada displacement candle begini yang menandakan bahwa dia respect order block H1 ini, oke. Di sini dua candle ini saya expect bahwa dua candle ini harus berfungsi sebagai order block di M5. Jadi masuk ke order block H1, dia bikin swing high, reverse, ini semua reversal itu dimulai dari swing high dan swing low. Dia bikin swing low, reject lagi, ya respect order block H1 di sini. Kita lihat candle yang ngebreak, candle yang ngebreak. Oke, lalu dua candle ini juga nggak mampu ngebreak, lalu displace lagi ke bawah. Oke, dua candle bearish ini. Sehingga saya berharap ya, saya mau melihat bahwa dua candle bullish ini itu juga berperan sebagai order block. So, jadi ketika ini terjadi, boom, di sini saya entry. Oke, lalu saya pakai seperti biasa, exit parsial pertama itu selalu di sini. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang alergi dengar risk and reward 1:1, tapi percayalah itu sangat menyelamatkan saya, sangat membuat akun saya grow dengan sangat-sangat-sangat sehat, sangat-sangat-sangat sehat, hanya dengan risk and reward 1:1, baru nanti teman-teman bisa sisain satu lot kecil untuk biarin dia running aja, left running aja, terserah mau sampai kapan. Oke, dan ini saya dapat kurang lebih hampir 3R, bukan kurang lebih hampir 3R, memang pas banget di 3R gitu ya. Karena kan di sini kita lihat dia udah ngebreak, dia udah nge-sweep previous monthly low-nya. Jadi saya expect dia masuk lagi lebih dalam ke weekly fair value gap lebih di bawah lagi. Oke, dan ini, jadi ini trade pertama sangat simple banget nggak sih teman-teman? Kalau teman-teman nanti masih bingung, ya teman-teman bisa ulang lagi videonya gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi sangat simple sekali ya. Kita lihat bahwa ada di dalam London Kill Zone itu terbentuk sebuah bearish order block. Oke, di dalam London Kill Zone ya. Lalu kalau kita pindah, lalu kita tinggal pindah ke time frame kecilnya. Di time frame kecilnya kita tinggal menunggu konfirmasi tambahan. Apakah di lower time frame-nya dia respect higher time frame PD Ray di H1 itu? Ketika di lower time frame-nya dia respect order block bearish order block di H1 itu, maka itu adalah konfirmasi kita bisa entry. Dan semuanya itu time, mid, price. Semua itu entry point-nya harus masih berada di dalam kill zone. Oke, di luar kill zone saya nggak akan entry lagi. Jadi ini pas banget kita entry di dalam kill zone, masih di dalam kill zone. Dan lihat di sini ya, tepat selesai kill zone ya, display candle-nya muncul, setelah itu dia sideways. Jadi inilah fungsinya kill zone. Fungsinya kita submit to the time. Time dulu, baru price. Oke, nah ini trade pertama, saya dapat 3R di sini. Oke, otomatis saya take partial di sini. Jadi kurang lebih take partial pertama itu 1 banding berapa ya? 1 banding 1,5 kayaknya, atau 1:1,7 saya lupa. Tapi kurang lebih take partial pertama saya segitu. Lalu sisanya saya hanya betul-betul lot kecil doang. Saya biarin dia left running. Saya targetin aja 1:3. Oke, dan clear dapat di sini 3R. Oke, ini trade pertama saya. Dan yang unik kan dia ada di bawah midnight open ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih ngafal pattern, wah, kalau ada di bawah midnight open kita buy, ada di atas midnight open kita sell gitu ya. Kalau Asia high di sweep kita sell, Asia low di sweep kita buy gitu. Wah, ribet ya. Ribet kalau masih ngafalin pattern begitu. Balik lagi ya, kalau semudah itu gak mungkin masih banyak yang gagal pakai ICT gitu ya. Karena ICT itu bukan hafal,
Di bawah minute open kita harus ngapain adik-adik? Oh, di bawah minute open kita harus nge-buy. Di atas minute open kita harus ngapain adik-adik? Oh, di atas minute open kita. Kalau masih ngafal begitu, kayak yang kita ngafalin ulangan isi esai, ribet teman-teman. Kita harus ngerti dulu konteksnya. Kenapa di bawah minute open saya berani nge-sell? Ya ini kuncinya kan. Previous daily low-nya kan di break. Ya, previous daily low-nya di break. Kecuali urusannya previous daily low-nya di sweep. Tapi kan kita lihat candle di H1-nya, previous daily low-nya di break. Oke. Dan karena yang nge-break previous daily low itu baru di candle H1, jadi saya juga nggak bisa expect bahwa pergerakannya akan masif. Kecuali memang closing daily candle-nya udah fix nge-break displacement candle previous daily low-nya, bahkan itu continuation bearish untuk jangka yang lebih menengah gitu. Tapi karena ini hanya pakai candle H1 dan pergerakan itu yang kita bisa ambil untuk scalping di London Kill Zone. Oke, semoga ngerti ya konsep time and price dan konsep membaca narasi dari time frame besar ke time frame kecil. Jadi jangan main ke time frame kecil kalau belum mampu ngebaca narasi di time frame besar. Jangan main ke time frame kecil kalau masih hanya ngafal pola di bawah minute open, cari market structure shift, ya dan lain-lain. Gak begitu ya cara mainnya. Oke, jadi ini trade pertama di mana dapat 3R dari London Kill Zone. Oke, lalu nextnya itu saya masuk di apa namanya New York Kill Zone, which is videonya juga udah saya upload di short video, itu bisa teman-teman tonton. Ini juga banyak yang nanya nih, ya, Bang, kenapa nge-sell, Bang? Kenapa nge-sell, Bang? Iya, jadi mereka tetap masih berpikir bahwa gold itu bullish ya, teman-teman. Gold itu bullish dan itu kan eh, penurunannya cukup masif ya. Itu para buyer tuh habis betul total itu. Gitu. Ya, ini simple banget ya. Ini adalah setup yang saya pakai untuk trade itu menggunakan one setup for life. Dan kalau teman-teman mau belajar bagaimana one setup for life, nanti ya teman-teman bisa tonton aja di playlist video saya di OTI series. Itu nanti bisa belajar semua one setup for life. Oke? Di New York Yield Zone. Jadi kita lihat ini adalah New York Yield Zone ya di jam, karena gold dia jam setengah 9 sampai jam 11. Oke, oke. Dan ini kelihatan banget ya bahwa dia running ya. Ini kan saya scalp apa namanya scalp sell-nya kan di London Kill Zone ya. Begitu dia turun lalu dia mulai reject ke atas. Nah, di sini saya ambil lagi untuk scalping New York-nya. Oke. Dan balik lagi nih seperti time and price ya. Lihat di sini. Ini jam 9 ya. Tadi ini jam berapa? Jam 3. Yang ini jam berapa? Jam 9 ya. Sekali lagi saya ulang, manipulasi itu selalu terjadi di jam yang sama setiap harinya. Itulah kenapa saya percaya para ICT percaya bahwa market forex itu digerakkan oleh algoritma, bukan oleh buyer dan seller. Apakah para seller berjanji bersama-sama satu dunia ini jam 3 mereka mau nge-sell di London Kill Zone? Enggak ya. Ini semua adalah pergerakan yang digerakkan oleh algoritma. Oke, begitu kita nge-sync, begitu kita synchronize with the algorithm, ya, kita akan bisa mengerti bagaimana membaca pergerakan market ke depan. Oke, jadi tepat di jam 9 nge-sweep candle jam 8 ya di dalam ya bearish fair value gap. Oke, very very simple, very very simple. Oke, dan balik lagi karena ini hanya time frame 1 jam, jadi saya tahu mindsetnya ini hanya sebuah scalping. Oke, jadi begitu ini terjadi ketika time mid price ya saya selesai scalping di sini saya nggak peduli. Begitu New York Yield Zone baru saya masuk lagi ngelihat chart. Dan kalau kita pindah ke time frame M5-nya seperti tadi ya, kita lihat ya. Nah, ini balik lagi nih. Ini jam setengah 10 nih. Lihat di sini jam setengah 10 dia ngapain? Ini jam setengah 10 lihat. Oke, ketika setengah 10 ada gerakan Judah swing, bullish candle naik ke atas kenceng banget nih. Naik candle ke atas untuk ngapain? Untuk nge-sweep semua liquidity di sini ya. Lalu setelah dia ngambil liquidity di sini apa yang terjadi? Tiba-tiba dia drop dengan displacement candle seperti ini. Oke, dan melanjutkan penurunan. Jadi jelas banget ya One Setup for Life ini bukan sesuatu yang saya udah pernah sharing. Jadi kalau teman-teman mau belajar juga udah bebas aja. Saya share gratis itu di YouTube. Oke, ini kita lihat ya. Setengah 10 nge-sweep ya. Oke, kemudian displace ke bawah.
Ketika dia displace ke bawah, oke, kita lihat bahwa bullish candle ini maka harusnya berfungsi sebagai order block. Dan di sini pun ada fair value gap. Jadi kalau Anda mau entry, Anda bisa entry di sini. Dan setelah Anda entry, ya bagus banget ya. Dia hanya datang, dia nge-sweep candle ini, nge-sweep sekali lagi, kemudian drop kenceng. Saya exit di sini, di original consolidation-nya. Oke, kenapa bukan di area sini, Bang? Karena kita lihat di sini, dia udah berkali-kali di sweep ya. Nangkep nggak maksudnya? Semoga nangkep maksudnya. Maksudnya mau sendiri lihat nih. Low ini ada relatively equal low di sweep. Di sini juga ya, ada swing low di sweep. Ini juga nih, ada swing low di sini di sweep. Artinya apa? Artinya liquidity di area sini itu harusnya udah bersih. Oke, karena liquidity di sini udah bersih, makanya market algoritma itu naik ke atas. Kenapa? Karena liquidity di area sini bersih, sekarang pihak mana yang sedang diuntungkan? Ya pihak seller, ya kan? Buyer kan boncos di sini. Dia buy di sini boncos. Buy di sini double top boncos. Buy di sini double top boncos lagi. Sekarang pihak mana yang sedang diuntungkan? Pihak seller kan? Di mana liquidity-nya para seller terdapat? Ya di sini kan? Ya kan di LR ini kan? Ya kan? Di sini ada stop loss para seller, stop loss para seller, stop loss para seller, dan seterusnya. Makanya MMX model ini disikat habis nih. Para seller disikat habis. Karena algoritma tahu sekarang di mana letak liquidity berlangsung. Atau di mana letak liquidity berada. Ya. Dan saya pakai ini sebagai original consolidation-nya. Saya nggak berani pakai ini. Kenapa? Karena ini kan nge-sweep di break. Maka harusnya ini berfungsi sebagai apa teman-teman ya berfungsi sebagai order block. Makanya nggak heran ketika masuk sini dia reject lagi ke atas. Oke, jadi lebih wise kalau kita exitnya di relatively equal low di sini, apalagi di sini juga ada fair value gap. Jadi menurut saya ini area realistis untuk kita bisa exit karena balik lagi kita hanya scalping karena candle yang kita pakai juga cuma candle H1. Oke, jadi pergerakan kita ya kita harus dengan mindset kalau kita entry dengan scalping, mindset kita exit dengan scalping ya, balik lagi seperti itu. Oke, jadi kadang tuh teman-teman bukannya nggak bisa scalping ya. Saya ngeliat banyak banget yang jago sebenarnya. Yang sebenarnya tuh udah nggak masalah sama metode. Masalahnya di mana? Masalahnya di psikologi. Ya kan? Maunya entry-nya scalping, tapi TP-nya mau segede-gede gajah. Itu kan yang bikin masalah kan? Itu kan yang bikin nggak konsisten kan? Nah nanti begitu udah running, gak mau take partial, ya kan, greedy-nya muncul, ya greedy-nya menguasai, tiba-tiba harga balik, kena BP, akhirnya apa? Stres lagi, ya, galau lagi. Kenapa begini, kenapa begitu, harusnya begini, menyesali lagi masa lalu. Padahal masalah-masalah itu sebenarnya bisa diberesin. Ketika Anda kontrol greedy Anda belajar untuk take partial, 1 banding 1, ya, Anda punya mindset yang benar, entry scalping, exit scalping, saya yakin akun Anda grow. Karena Anda nggak punya masalah sama metode kok. 80% masalah itu di psikologi. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Walaupun ya di sini banyak LR-LR juga. Jadi ini adalah area yang apa namanya eh, ya bagus lah. Realistis untuk kita exit. Apalagi di sini ada fair value gap. Oke, nah ini dapat 2,3 R. Walaupun ya saya pribadi nggak entry di sini. Saya pribadi entry di sini gitu ya. Kalau ditanya kenapa ya ada reasonnya lagi yang saya nggak bisa share di sini. Ya kayak terlalu berbahaya ya karena apa namanya range penontonnya itu banyak yang umur 20-an juga di sini. Jadi nggak wise lah kalau kita nggak punya pemahaman dasar yang kuat langsung main di M1 atau itu dan segala macam. So at least saya bisa kasih sharing Anda bisa pakai time frame M5 dan kalau Anda ketemu lagi konsep seperti ini Anda bisa entry di sini. Dan ini pun masih oke banget dapat 2,3 R. Bayangin aja nih. Ini hitungannya cuma berapa menit nih ya, satu candle 5 menit. 1, 2, 3, 4 ya, 20 menit. 20 menit dapat 2,3 R ya, asik banget ya. Dan ini bisa dilakukan mungkin nggak hampir setiap hari tapi mungkin 1 minggu 1-2 kali mah bisa dilakuin ya gitu di apa namanya ketika momennya tepat ya. Jadi kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Jadi ini di hari yang sama di mana di London saya sell di sini ya, saya sell di sini di order block sini, dia drop, exit. Di London saya apa namanya sell lagi di sebenarnya di area sini. Oke, tapi teman-teman bisa ambil di sini aja nggak apa-apa ya. Bisa sell di sini dan exitnya di sini masih dapat 2,3 R. Jadi trade di hari ini selesai. Besoknya, nah ini ya teman-teman ya, silver.
silver bullet atau one setup for life sama aja ya teman-teman ya. Dan ini dapat. Oke. Nah, ini lanjut lagi tanggal 13 November di mana itu adalah CPI ya gitu. Jadi seperti yang sering saya bilang, kita nggak trade di kita nggak trade di news. Oke. Buat saya trade di news itu kayak main judi, kayak main tebak-tebakan. Naik apa turun, ya kan? Kita nggak trade di news, tapi kita bisa trade before dan after news, ya. Biarin newsnya rilis dulu, oke? Biarin dia rilis dulu, oke? Ketika ketemu di waktu yang tepat, ya misalnya newsnya setengah 9, ya udah nanti setengah 10 baru cek price actionnya. Kalau ada setup kita bisa entry, nangkep ya? Jadi ngapain kita pusing-pusing entry setengah 9 kita tebak-tebakan naik apa turun. Ya biarin aja dia mau naik mau turun kayak setengah 10 baru kita ngecek lagi market. Kita lihat price actionnya, kita lihat di mana manipulasinya dan lain-lain. Oke, dan ini balik lagi entry-nya di London Kill Zone, jadi before CPI. Before CPI, karena di malam itu saya nggak bisa trade di New York Kill Zone itu, saya nggak bisa ada di depan komputer. Saya ada acara lain. Jadi dan waktu sorenya ketika saya ngeliat price action juga lumayan clean ya, jadi saya entry. Dan ini clean banget ya, bener-bener clean banget ya, karena di CPI itu kita lihat di sini ada manipulasi ke bawah ya, dan dia masuknya kemana? Dia masuknya ke fair value gap H1 dan di bawah dari midnight open. Jadi nangkep ya perbedaannya antara yang tadi ya. Kalau yang tadi kita lihat apa namanya, ini kan walaupun dia turun ya, dia masuknya ke fair value gap H1 gitu, dan dia ada di area diskon juga. Dan ini nih kuncinya teman-teman. Apa maksudnya kuncinya? Ini adalah previous daily high, di mana saya udah tandain. Ya, ini adalah draw on liquidity kita. Jadi kita harus punya kemampuan untuk membaca di mana draw on liquidity-nya. Karena draw on liquidity itu kan berfungsi sebagai magnet. Jadi kita lihat bahwa order flow-nya lagi naik, 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 naik. Dan berarti kita tinggal tanya aja ke diri kita sendiri. Ini sebenarnya algoritma lagi menuju ke mana sih? Gitu, ke draw on liquidity-nya di mana? Yang which is paling simple adalah ya di previous daily high di sini. Jadi ini udah betul-betul saya tandain. Oke. Jadi ketika kita ngelihat bahwa midnight open, begitu London ada Judah swing ke bawah, masuk ke fair value gap H1, oke, saya tinggal ke lower time frame aja nih. Jadi begitu dia turun begini, saya ke lower time frame. Ngapain? Melakukan hal yang sama. Apa itu? Mencari konfirmasi apakah fair value gap ini mampu menahan rejection harga atau justru fair value gap ini nanti akan di break ke bawah gitu. Nah, ini kita langsung lihat. Nah, sekali lagi ya, ini jam 3 dan ini jam 3.15. Sekali lagi saya bilang nih, manipulasi itu terjadi selalu di jam yang sama. Jadi Judah swing ke bawah ini, ya, candle displacement candle merah ini displacement candle yang datangnya jam 3 ya. Selalu Anda cek sendiri ke trading view Anda cek sendiri ke chart Anda ya. Saya kalau Anda nggak percaya sama kata-kata saya bagus, ya buktikan sendiri aja. Coba lihat dalam satu hari manipulasi itu terjadi di jam mana aja, dan Anda akan melihat bahwa ada pola yang sama yang selalu berulang. Manipulasi itu selalu terjadi di jam yang sama setiap harinya di dalam kill zone. Oke. Nah, jadi ketika kita ngelihat di time frame lebih kecilnya, which is saya sebenarnya entry di M1 ya. Nah, kita lihat ya, di sini kita lihat ada akumulasi di sini ya. Lalu jam 3 dia turun ke bawah nih. Oke, nge-sweep semua relatively equal low ya di sini. Kemudian setelah dia nge-sweep ke bawah, dia reject ke atas. Oke, menandakan bahwa ini adalah bentuk manipulasi. Kenapa? Karena begitu dia turun ke bawah, ada speed ya, ada apa namanya displacement candle yang cepat ke atas, sehingga kita tahu ini adalah gerakan manipulasinya untuk mentrap atau untuk menjebak para seller. Ketika dia turun, seller berpikir bahwa dia akan lanjut turun, lalu ketika seller masuk FOMO, tiba-tiba algoritma melakukan gerakan yang sebaliknya dengan cepat. Speed menjadi kunci di sini. Jadi para seller yang masuk ini ya, banyak buy sell stop di sini, itu semua terperangkap. Mereka masuk dalam perangkap. Order mereka kejemput dan stop loss mereka kena dengan gerakan ini. Oke. Dan saya entry sebenarnya di sini teman-teman ya. Apa namanya? Saya entry di M1. Nanti kalau mau ke M1 ya bebas-bebas aja ya. Gitu. Saya entry di M1, nanti teman-teman bisa lihat lebih clean price actionnya. Saya entry di order block M1 di sini. Oke.
Jadi di sini dan kita lihat ya, ya udah sesuai sesuai ekspektasi ya, pasti kalau kita mendekati news itu dia akan cenderung melakukan akumulasi. Kenapa sebelum Coba deh teman-teman perhatiin deh. Kenapa sih sebelum news rilis market itu bergerak dalam range yang kecil? Karena fungsi news itu adalah sebagai bentuk manipulasi. Jadi sebelum dia ngelakuin manipulasi, dia harus engineer liquidity dulu. Seperti ini. Naik turun ini dia kan lagi engineer liquidity di sini. Tapi kenapa saya masih ngehold ya? Dan tentunya udah break, udah ini ya, kan saya kasih lihat juga screenshot saya udah tag parsial dulu ya teman-teman, as usual saya udah tag parsial dulu dan saya cuma sisain satu lot kecil untuk, dan itu pun udah saya break even ya. Jadi walaupun dia sideways begini, selama low di sini, smart money reversal di sini, harga nggak turun lagi ke area sini, oke, nangkep ya maksud saya, harga nggak turun lagi ke area sini, maka saya yakin bahwa ini adalah protected low-nya dia. Bahwa memang ini adalah low yang dijagain sama smart money. Bahwa smart money ada orderan di sini, dan walaupun dia sideways, ya selama dia nggak turun ke bawah, berarti ini betul-betul adalah ada order smart money di sini. Dia turun lagi ke midnight open, dan ternyata midnight open ini mampu penahan harga untuk lebih dalam lagi turunnya. Dan di sini adalah good sign ya. Karena dia nge-sweep sekali lagi. Jadi ini good sign kalau misalkan memang harga itu tidak ada keinginan untuk turun lebih bawah. Jadi dia bisa bertahan ya, bertahan di atas midnight open. Oke. Kemudian pas CPI kita lihat di sini naik boom ya, dan di sini exit saya dapat 4,3 R. Oke. Jadi ini trade ketiga saya di minggu ini. Satu minggu ini ada 3 trade, mayoritas 2 London Kill Zone, 1 New York Kill Zone dengan total reserve rewardnya 9,6 ya. Jadi kurang lebih begitulah breakdown trade saya di satu minggu ini. Oke, kurang lebih seperti itu, simple aja. Nah ini, jadi saya buy di area sini ya. Saya exit partial dulu di sini. Oke, kurang lebih di area sini atau sini ya, berarti kurang lebih low high sini. Kemudian ini saya lihat nih ada garis, saya garisin di sini, saya garisin di sini, ini PDH-nya nih. Jadi saya udah expect bahwa memang draw on liquidity-nya itu di previous daily high di sini. Ya, jadi pentingnya untuk bisa mengerti di mana draw on liquidity, karena draw on liquidity itu akan bergerak sebagai magnet. Jadi kurang lebih begitu breakdown trade saya di satu minggu ini, di mana saya berhasil dapetin 9,6 R. Dan sekali lagi teman-teman, buat teman-teman nanti teman-teman traktir kopi ya, jangan lupa kita ketemu di live Zoom traktir kopi di Sabtu ini tanggal 23 November. Nanti akan ada yang share setup soal Euro USD dan share setup soal gold, di mana after CPI trading di gold bisa dapat 500 pips. Jadi sangat menarik karena nggak cuma saya yang sharing ya, tapi ada beliau-beliau ini nanti yang akan bersedia sharing sebagai bagian juga dari member Traktir Kopi. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada ide tema berikutnya bisa komen lagi di bawah gitu ya. Dan seperti di video sebelumnya, mungkin nanti ke depan kita masih akan bahas tentang kill zone profile. Yang belum dibahas itu kan New York reversal dan New York continuation. Jadi teman-teman nanti sharing aja mau yang mana duluan, sambil nanti saya siapkan materinya untuk minggu depan. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semakin sukses, semakin mandiri, semakin profitable, semakin konsisten ya. Happy cuan semuanya dan bye-bye.